Jokowi di usia kita hanya mampu menjadi tukang kayu sebelum akhirnya sekarang mampu menebang kayu. Jack Ma di usia kita belum menjadi siapa-siapa. Artinya apa teman-teman? Di usia kita gak ada satupun manusia yang berhasil sukses secara instan kecuali kalau bapaknya presiden. Mahfud dalam sebuah dari sisi dari berlebihan membangun kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan raja gitu loh. Setiap omongannya itu lalu dipaksakan seakan-akan benar. Setiap pikirannya meskipun spontan lalu dianggap sebagai itu program negara. Padahal banyak hal-hal yang tidak benar. Di samping tentu saja benar, namanya dia presiden harus sudah diberi modal yang besar untuk berlaku yang baik kan, semua diberikan kepada dia. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai ke keluarga gitu ya, makanya rakyat menjadi kalau muak gitu mungkin terlalu mual sedikit lebih rendah dari muak gitu. Rasanya Jokowi mengajak Fahri Hamzah untuk berdiskusi itu bullshit. Yang adalah dia ingin memberikan fasilitas sebanyak mungkin kepada teman-teman koalisinya, kepada orang yang ingin bersahabat dengannya, kepada orang yang barangkali ingin menjadi pelindungnya dan lain sebagainya, atau menjadi pion-pion dia di pemerintahan berikutnya. Bisa jadi Fahri salah satu kandidat menteri Menteri Prabowo, karena itu penting bagi Jokowi untuk berbaik-baik dengan Fahri Hamzah. Kelihatannya begitu bro. Apalagi kemudian muncul isu kalau Fahri Hamzah mau ke Golkar. Dan Golkar kita tahu ketuanya adalah proksi Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya tertarik dan tergelitik dengan berita ini ya. Soal Fahri Hamzah yang melepas Jokowi di Halim Perdana Kusuma. Serius nanya, kok bisa Fahri Hamzah melepas Jokowi di Halim Perdana Kusuma? Apa kapasitasnya? Apakah kapasitasnya sebagai mitra koalisi? Di sampingnya ada Bahlil. Oke lah kalau Bahlil karena masih menjadi menteri walaupun juga ketua umum partai politik. Tapi rupanya sahabat daerah sekalian, tidak hanya melepas, Fahri juga ikut dalam kunjungan ya. Mungkin nebeng pesawat ke presiden, benar juga ya. Benar juga yang dilakukan Fahri Hamzah, berpihak pada kekuasaan sehingga bisa menikmati kekuasaan. Dan kabarnya mau melipir pula dia ke partai Golkar. Mungkin dia bosan dengan partainya yang tidak punya prospek ya. Jadi sahabat daerah sekalian, berita tentang Fahri Hamzah hari ini sebagaimana diberitakan FIFA.co.id, penampakan Fahri Hamzah ikut melepas Jokowi kunjungan kerja di Halim Perdana Kusuma. Untung dia tidak bungkuk walaupun agak membungkuk sedikit ya. Kemudian ada lagi berita Istana jelaskan ya kenapa Fahri Hamzah bisa ikut. Lalu juga ada cerita mengenai Fahri Hamzah yang rencananya akan pindah ke Golkar. Mungkin dia tahu tidak ada peluang di partainya untuk maju ya, dia tinggalkan rekan atau sohibnya Anies Mata atau dia bubarkan partai politik ya, we don't know exactly ya. Jadi sahabat daerah sekalian, saya udah bilang kalau membentuk partai dengan ketokohan yang tanggung berat ya. Anies saja agak ragu-ragu, tapi Fahri dan Anies Mata begitu nekat dia membentuk partai politik, padahal popularitas ya tanggung-tanggung saja. Orang kenal tetapi tentu berbeda ya dengan Anies yang mantan
calon presiden ya. Ini ada Bahlil ungkap rencana politik Fahri Hamzah sedang proses masuk Golkar. Bahlil _2, Fahri Hamzah mau masuk Golkar sudah negosiasi. Luar biasa. Istana jelaskan alasan Fahri Hamzah ikut kunjungan kerja Jokowi ke NTB ya. Jadi ini juga menjadi persoalan ya. Coba kita bacakan komentar atau kita bacakan dulu. Istana jelaskan alasan Fahri Hamzah ikut kunjungan kerja Jokowi ke NTB ya. Keren, cadas memang Fahri Hamzah. Luar biasa ya. Nggak ada matinya ya. Termasuk juga ada cuitan dia tahun berapa itu. Lihat nggak ada ya. Cuitan dia kemudian tiba-tiba dia berubah ya. Cuitan dia di tahun 2019 yang mau kritik Presiden Jokowi dan SMK. Sebagaimana dilansir oleh FIFA ya. Istana jelaskan alasan Fahri Hamzah ikut kunjungan kerja Jokowi ke NTB. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Istana Sekretariat Presiden Yusuf Maulana menjelaskan kenapa ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat Presiden Joko Widodo Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat NTB pada Senin 23 September 2024. Presiden Jokowi berangkat melakukan kunjungan kerja dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1. Tampak Fahri Hamzah yang memakai baju batik lengan panjang menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan bersalaman sambil tersenyum. Beliau Fahri Hamzah adalah putra daerah Nusa Tenggara Barat dan diundang juga oleh PT Aman Smelter, kata Yusuf saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 23 September 2024. Ya, nanti kita bahas ya. Diketahui Fahri Hamzah merupakan mantan wakil ketua DPR RI. Menurut dia, Fahri Hamzah ketika menjadi pimpinan DPR RI salah satu yang mendorong program hilirisasi. Sehingga kata dia Presiden Jokowi perlu berdiskusi dari tokoh daerah NTB tersebut. Luar biasa. Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah, ujarnya. Allahu Akbar, tinggal berapa hari lagi coy. Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah, Jokowi akan berganti moda transportasi helikopter Super Puma TNI AU untuk melanjutkan perjalanan menuju kawasan smelter PT Aman Mineral Internasional, Kabupaten Sumbawa Barat. Ya, Presiden Jokowi akan melakukan peninjauan sekaligus meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional Tbk, jelas Yusuf. Setelah peresmian, Presiden Jokowi akan kembali ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan perjalanan menuju Provinsi Jawa Timur dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja berikutnya. Dari NTB akan ke Gresik untuk meresmikan produksi smelter PT Freeport, ungkapnya. Selanjutnya Yusuf mengatakan Presiden akan terbang ke Mempawah untuk meresmikan injeksi bauksit perdana smelter grade alumina refineries Segar milik PT Borneo Alumina Indonesia pada Selasa 24 September 2024. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Komandan Pas Pampres Majen TNI Akhiruddin, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta PLH Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto. Lalu Fahri Hamzah ya ikut di mana gitu. Jadi saudara sekalian, ini ngeri-ngeri sedap sesungguhnya ya kalau kita bicara tentang good governance dan clean government. Ya, misalnya ya Fahri Hamzah diundang PT Smelter tersebut. Lalu dia ikut ke presiden ya, apakah boleh atau tidak? Ini kan menjadi persoalan juga. Mengingat dia adalah wakil ketua umum partai politik. Ya. Nah, susahnya di Indonesia memang ya belum ada soal-soal seperti ini secara rigid. Bagaimana misalnya wakil ketua umum partai politik ya bisa memanfaatkan pesawat kepresidenan, diundang seorang presiden yang teman koalisinya misalnya. Karena ini kan ada konflik of interest juga kan. Artinya memberi fasilitasi kepada teman koalisi. Nah, fortunately Fahri Hamzah bukan pejabat negara lagi, bukan anggota DPR, tetapi yang jelas dia adalah
dia adalah ini seorang figur publik, wakil ketua umum partai yang ikut pemilu dan kemudian juga ikut mendukung Prabowo Gibran putra Jokowi sendiri. Apakah tidak ada konflik of interest di sana? Rasanya Jokowi mengajak Fachri Hamzah untuk berdiskusi itu bullshit. Yang adalah dia ingin memberikan fasilitas sebanyak mungkin kepada teman-teman koalisinya, kepada orang yang ingin bersahabat dengannya, kepada orang yang barangkali ingin menjadi pelindungnya dan lain sebagainya, atau menjadi pion-pion dia di pemerintahan berikutnya. Karena jangan-jangan dia sudah menangkap Fachri Hamzah, Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN Erick Thohir akan masuk di kabinet Prabowo yang katanya mau memberantas korupsi ya. Tetapi saya bilang kalau orang-orang yang bermasalah direkrut ya itu kabinet omon-omon saja memberantas korupsi ya. Kabinet omon-omon memberantas korupsi. Jadi saudara sekalian, bisa jadi Fachri salah satu kandidat menteri Menteri Prabowo, karena itu penting bagi Jokowi untuk berbaik-baik dengan Fachri Hamzah. Kelihatannya begitu bro. Apalagi kemudian muncul isu kalau Fachri Hamzah mau ke Golkar. Dan Golkar kita tahu ketuanya adalah proksi Jokowi. Di mana dipindahkan jabatannya dari Menteri Investasi ke Menteri SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi satu bulan menjelang lengsernya Jokowi, tetap saja dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, termasuk kepentingan politik mengait Fachri Hamzah serta memastikan anak buahnya tetap patuh kepadanya walaupun nanti akan bergeser di pemerintahan Presiden Prabowo. Dugaan saya Erick Thohir dan Bahlil akan masuk pada kabinet Prabowo karena bukan kinerjanya hebat selama menjadi menteri, tetapi karena ikut dalam pemenangan Prabowo Gibran. Itu semua orang udah pada tahu ya. Erick Thohir ikut mendukung Prabowo Gibran, demikian juga Bahlil ikut mendukung Prabowo Gibran. Tidak masuk secara resmi, tetapi kita tahu setiap debat datang ya, walaupun tidak pernah cuti dan lain sebagainya. Lalu Fachri Hamzah juga termasuk pendukung Prabowo Gibran ya, dengan rasionalitasnya yang beyond. Dulu pengkritik kelas 1 dia ya. Ada yang kemudian orang men-spill kembali cuitannya ya, dia bilang dasar apa istilah dia ya, dasar SMK katanya. Tetapi sekarang hari sudah berganti ya, tahun sudah berganti dan kepentingan tidak lagi mengkritik Presiden Jokowi, tapi kepentingannya adalah bagaimana untuk berhebat-hebat dengan Jokowi. Jadi saudara sekalian, itu yang kita lihat ya, mudah-mudahan menjadi baik ya semuanya di Republik ini. Tetapi kalau penyalahgunaan kekuasaan terus dilakukan ya, gimana kita berharap pemerintahan yang baru ini memberikan optimisme ya. Jadi saudara sekalian, namanya manusia itu bisa berubah ya. Yang paling penting adalah kita jujur dengan perubahan tersebut ya. Bukan karena perubahan tersebut karena uang dan kekuasaan ya. Kalau saya insya Allah jujur ya. Anda percaya atau enggak itu hak Anda. Tetapi one thing for sure, saya bukan karena dipecat atau diberhentikan langsung mengkritik. Bukan karena saya mengkritik makanya saya diberhentikan. Beda dong. Tapi itu untuk komisaris utama. Dan itu pun sudah berlangsung selama 5 tahun. Sudah enough. Tetapi untuk jabatan sebagai staf khusus Mensesnek saya berhenti. Saya mengundurkan diri hanya 4 bulan karena tidak cocok. Ya, tidak cocok dengan Menteri Pratikno. Yang akhirnya saya tahu masuk kolam juga akhirnya pada periode kedua ya. Ya, awalnya cukup idealis tapi yang kedua ceklah ya. Kalau nggak cek dianya cek anaknya lah ya. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita pahami ya. Berani mengatakan benar
Ya, walaupun resikonya barangkali Anda tidak disukai atau dimusuhi. Itulah namanya perjuangan ya. Dimusuhi orang-orang fasik, orang-orang yang menggarong uang negara jauh lebih baik daripada dimusuhi orang-orang yang tulus dan ikhlas. Ya, walaupun hidupnya barangkali tidak berkecukupan. Ada seorang aktivis yang baru saya datangi, ternyata rumahnya masih ngontrak padahal sudah sangat senior. Jadi itulah dinamikanya ya. Sementara yang lain yang bergelimang harta, kekuasaan ya, kemudian cari-cari proyek dan lain sebagainya. Saya hanya ingin berbicara benar, bukan bicara benur ya. And then I have no problem with Fahri Hamzah. Jadi saya menjadikan Fahri Hamzah Qodari itu sebagai sebuah fenomena. Karena begini, Fahri dulu sangat mengkritik Jokowi, tapi sekarang protector of Jokowi. Nah, beda dengan temannya yang yaitu Fadlizon. Fadlizon pengkritik Jokowi kelas berat, tapi sekarang karena konstelasi politik berubah, dia diam saja. Ya lebih mending daripada balik 180 derajat. Dari pengkritik kelas wahid menjadi pelindung kelas wahid juga. Itu yang jadi masalah ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan suka tidak suka, benci tidak suka, benci tidak benci. Tapi ini kita berbicara fakta politik. Dan itulah politik. Mau diapain lagi coba ya. Kita mengkritik langsung di ban kita di televisi miliknya. Luar biasa. Ya itulah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.